Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi bab 7 yaitu teori moneter. Untuk materi yang pertama yaitu permintaan uang. Permintaan uang atau demand for money mewakili total uang yang orang ingin pegang daripada menyimpannya dalam aset lain seperti saham dan obligasi. Bank-bank sentral mencoba mencocokkan jumlah uang beredar dengan permintaan mereka untuk mengendalikan inflasi. Ada 3 motif untuk menyimpan uang. Yang pertama, motif transaksi, 2 motif kehati-hatian, 3 motif spekulasi. Motif transaksi, orang butuh uang untuk membayar berbagai transaksi. Mereka lebih suka uang tunai daripada aset keuangan karena alasan likuiditas dan keamanan. Dengan memegang uang, orang dapat menggunakannya kapanpun mereka membutuhkannya. Ini berbeda ketika kita memegang aset keuangan yang memerlukan waktu untuk menguangkan karena kita tidak dapat membayar langsung dengan aset tersebut. Secara agregat, permintaan uang untuk transaksi berhubungan positif dengan ukuran PDB dan ukuran transaksi rata-rata. Semakin tinggi keduanya, semakin besar permintaan uang. Motif kehati-hatian. Orang memegang kuasa ekstra untuk kebutuhan atau keadaan tak terduga yang memerlukan pengeluaran uang tunai. Secara umum, individu memegang uang tunai untuk mengatasi ketidakpastian terkait pendapatan, biaya hidup, biaya medis yang tidak terjangkau, dan perlindungan asuransi yang tidak sempurna. Dalam hal ini, permintaan berkolerasi positif dengan total volume transaksi, ukuran transaksi rata-rata, dan PDB keseluruhan. Motif spekulatif. Permintaan spekulatif terkait dengan pilihan antara memegang uang tunai atau menginvestasikannya dalam beberapa aset. Dengan menyimpan uang tunai, orang memang dapat langsung menggunakannya untuk transaksi, tetapi juga berarti mereka melewatkan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak uang dari pengembalian investasi. Secara umum, permintaan spekulatif berbanding terbalik dengan tingkat pengembalian berbagai aset seperti deposito, saham, dan obligasi. Pada saat yang sama, permintaan berhubungan positif dengan resiko yang dirasakan dalam aset tersebut. Semakin tinggi resikonya, semakin banyak orang enggan untuk berinvestasi dalam aset dan lebih cenderung memilih untuk memegang uang tunai. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Ekonom menjelaskan bahwa permintaan uang adalah fungsi dari pendapatan dan harga. Ketika pendapatan naik, permintaan akan meningkat. Demikian juga ketika harga naik atau inflasi, orang membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli jumlah barang dan jasa yang sama. Frekuensi dan ukuran rata-rata transaksi mempengaruhi permintaan. Ketika keduanya meningkat, orang membutuhkan lebih banyak uang untuk pengembalian. Kebanyakan orang menyimpan uang mereka di bank, terutama ketika aset keuangan lainnya seperti saham dan obligasi belum berkembang. Oleh karena itu, suku bunga merupakan penentu penting dari permintaan uang. Ketika suku bunga naik, orang lebih suka menabung daripada memegang uang tunai. Kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan yang memiliki peran penting dalam pemerintahan untuk menstimulasi keadaan ekonomi adalah kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter berfokus kepada meningkatkan atau mengurangi suplai uang demi menstimulasi keadaan ekonomi. Sedangkan kebijakan fiskal menggunakan anggaran pemerintah dan pajak untuk menstimulasi ekonomi. Menggunakan teori ekonomi modern dewasa ini, pemerintah dengan dibantu oleh ekonom telah memiliki cara untuk menggunakan kebijakan ekonomi moneter dan fiskal demi mengurangi lama dan tingkat keparahan resesi. Perkembangan ini sangat penting karena memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memberikan efek berupa peningkatan kesejahteraan masyarakatnya di tengah resesi. Kebijakan ekonomi yang benar dapat meningkatkan kesejahteraan negara, begitu juga sebaliknya. Kebijakan ekonomi fiskal. Kebijakan fiskal berfokus kepada anggaran belanja negara dan pajak. Kebijakan ini berhubungan erat dengan makroekonomi karena pemerintah memiliki peluang untuk meningkatkan permintaan agregat melalui kebijakan ekonomi fiskal. Perubahan dapat dikelompokkan menjadi 2. A. Meningkatkan permintaan agregat secara tidak langsung dengan menurunkan pajak sehingga konsumen memiliki penghasilan setelah pajak yang lebih besar untuk dibelanjakan barang dan jasa lain. B. Meningkatkan permintaan agregat dengan berbelanja barang dan jasa.
Perubahan pertama melibatkan pengurangan pendapatan pemerintah, sedangkan perubahan kedua melibatkan peningkatan pengeluaran negara. Defisit anggaran negara adalah pendapatan dikurangi pengeluaran, sehingga kedua bentuk kebijakan fiskal dapat meningkatkan defisit anggaran negara. Defisit anggaran negara dapat berakibat sejumlah permasalahan ekonomi seperti inflasi, sehingga inisiatif untuk melaksanakan kebijakan fiskal terbatasi dengan pertimbangan tersebut. Jika ekonomi bermasalah, salah satu keputusan pembuat kebijakan adalah untuk meningkatkan pengeluaran negara. Jika pengangguran meningkat dan banyak barang produksi yang tak terjual, pemerintah dapat membeli produk tersebut menggunakan anggarannya, dan efeknya adalah peningkatan permintaan yang akan direspon oleh bisnis dengan penyerapan tenaga kerja dan akhirnya mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan yang ditimbulkan pemerintah melalui pengeluarannya dengan peningkatan output. Stimulus ini diharapkan akan memulai permintaan-permintaan yang baru. Jika individu-individu yang awalnya menganggur menjadi tenaga kerja dan menerima pemasukan lagi, mereka akan menggunakan pemasukannya untuk berbelanja barang dan jasa. Permintaan otomatis akan meningkat lagi. Melalui rangsangan ini, perbaikan ekonomi diharapkan akan terjadi dengan sendirinya sehingga pemerintah tidak perlu melakukan pengeluaran lagi. Demi meningkatkan pengeluaran tanpa mengurangi pengeluaran di sektor privat, pemerintah menggunakan hutang. Hal ini merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan permintaan akan barang dan jasa secara keseluruhan. Tetapi hal ini dapat menciptakan efek samping berupa defisit anggaran, atau jika jumlah pengeluaran negara melebihi pemasukan pajak negara, defisit anggaran tersebut menambah jumlah hutang negara, yaitu total kumulatif uang hutang negara kepada pemberi hutang. Untuk mengamankan kepercayaan pemberi hutang, pemerintah dapat bergantung pada pemasukan pajak di masa mendatang. Para pemberi hutang akan bekerjasama apabila mereka memiliki kepercayaan bahwa pemerintah akan membayar hutang. Salah satu sumber kepercayaan tersebut adalah karena pemerintah memiliki kemampuan untuk menetapkan dan menarik pajak. Secara umum, pemasukan pajak di masa mendatang dapat mengamankan hutang pemerintah. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah manipulasi suplai uang dan tingkat suku bunga untuk menstabilkan atau menstimulasi ekonomi. Dalam ekonomi modern, kebijakan moneter adalah mekanisme yang ampuh untuk menangani resesi dan mengurangi pengangguran melebihi kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dijalankan dengan mengganti suplai uang terlebih dahulu untuk memanipulasi tingkat suku bunga, karena tingkat suku bunga mempengaruhi hampir seluruh permintaan barang dan jasa serta investasi. Efeknya akan besar dan pervasif dalam menstimulasi ataupun menurunkan aktivitas perekonomian. Permintaan akan suplai uang bergantung dengan tingkat suku bunga. Konsep utama kebijakan moneter adalah bahwa tingkat suku bunga yang lebih rendah akan menyebabkan konsumsi dan investasi yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan tingkat permintaan agregat. Tingkat suku bunga yang lebih rendah akan menstimulasi tingkat konsumsi dengan cara membuat pinjaman dari bank untuk membayar tempat tinggal dan kendaraan semakin menarik. Selain itu, tingkat suku bunga yang rendah membuat tingkat investasi bisnis lebih tinggi karena investasi potensial yang akan menghasilkan profit di masa mendatang akan semakin bertambah. Contohnya, jika tingkat suku bunga mencapai 10%, maka investor hanya akan meminjam uang untuk berinvestasi di proyek dengan tingkat melebihi 10%. Tetapi jika tingkat suku bunga hanya 5%, investor dapat berinvestasi ke semua proyek yang tingkatnya melebihi 5%, sehingga lebih banyak proyek yang akan berjalan. Secara umum, jika Bank Pusat akan meningkatkan output dalam kebijakan ekonomi moneter, ada 3 langkah yang akan dilakukan, yaitu 1. Bank membeli saham dari pemerintah untuk meningkatkan suplai uang. 2. Peningkatan suplai uang akan menyebabkan tingkat suku bunga menurun. 3. Konsumen dan bisnis akan merespon dengan mengambil pinjaman lebih banyak dan menggunakan uangnya untuk membeli lebih banyak barang dan jasa. Mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter menggambarkan tindakan otoritas moneter melalui perubahan-perubahan instrumen moneter, dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Miskin 1996 menyatakan mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan suatu proses yang kompleks dan
Karenanya, dalam teori ekonomi moneter sering disebut dengan black box. Kompleksitas dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan. Hal ini terkait dengan perilaku antisipasi oleh perbankan dan para pelaku ekonomi pada setiap perubahan perilaku bank sentral. Kedua, lamanya tenggang waktu timlak sejak kebijakan moneter ditempuh sampai sasaran inflasi tercapai. Hal ini dikarenakan transmisi moneter banyak berkaitan dengan pola hubungan antara berbagai variabel ekonomi dan keuangan yang selalu berubah sejak dengan perkembangan ekonomi negara. Dan yang ketiga, terjadi perubahan pada saluran-saluran transmisi kebijakan moneter tersebut sesuai dengan perkembangan ekonomi negara. Inflasi merupakan topik yang tidak bisa dilepaskan di dunia ini. Di dunia perekonomian, inflasi menjadi perhatian penting karena merupakan satu tolak ukur perbandingan harga komoditi pada periode sekarang dibandingkan dengan periode sebelumnya. Banyak faktor yang berhubungan dengan tingkat inflasi. Salah satunya adalah jumlah uang yang beredar. Lantas, bagaimana hubungan inflasi dengan jumlah uang yang beredar? Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga. Inflasi dapat terjadi ketika jumlah uang beredar tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan persediaan barang yang dijual di pasar. Saat masyarakat cenderung memiliki banyak uang, permintaan barang akan naik. Namun kenaikan permintaan barang tersebut tidak diiringi dengan kenaikan jumlah barang yang tersedia di pasar. Akibatnya harga barang akan mengalami kenaikan. Hubungan antara inflasi dengan jumlah uang beredar dapat dijelaskan melalui teori kuantitas uang. Teori ini juga merupakan teori yang paling banyak digunakan sebagai rujukan untuk memahami hubungan inflasi dengan jumlah uang yang beredar. Nah, selanjutnya yaitu ekspektasi dan implikasinya terhadap kebijakan moneter. Berkaitan dengan kebijakan moneter, yang paling diperhatikan adalah ekspektasi inflasi yang timbul di masyarakat. Di samping pengaruh perkembangan inflasi yang telah terjadi, ekspektasi inflasi pada umumnya dipengaruhi juga oleh kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral, yang ditunjukkan pada perkembangan suku bunga real dan nilai tukar. Ekspektasi masyarakat terhadap inflasi pada gilirannya akan mendorong kenaikan suku bunga, dan apabila kenaikan suku bunga lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga. Nah, selanjutnya yaitu inflasi dan kebijakan moneter di negara maju dan berkembang. Inflation Targeting Framework atau ITF merupakan kerangka kerja kebijakan moneter yang ditandai dengan target inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode ke depan. Nah, penelitian ITF yang lebih efektif diterapkan di negara maju dibandingkan negara berkembang. Selain itu, kebijakan ITF dinyatakan lebih efektif jika dibandingkan dengan non-ITF, baik di negara maju maupun negara berkembang. Namun, terdapat perbedaan pengaruh pada kategori kedua negara tersebut, di mana pengaruhnya lebih besar di negara maju daripada negara berkembang. Sekian materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.